Meskipun orang-orang ini merasa kesal di dalam hati, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Di arena yang sama, mereka sudah menjadi lawan. Meskipun untuk saat ini, dia ingin bergabung untuk menjatuhkan Murong Yu dari ring. Tetapi siapa yang tidak punya ide untuk menempatkan orang lain di atas ring? Orang-orang ini tidak begitu banyak terlempar keluar ring karena kesalahan, tetapi sengaja terlempar keluar. Orang-orang ini menyesal dalam hati mereka, tetapi semua orang di atas ring mulai waspada. Ketika membombardir Murong Yu, satu persatu sangat berhati-hati. Kamu terlalu lemah. Melihat orang-orang ini ingin membombardirnya lagi, tetapi dia selalu waspada terhadap rasa ngeri orang lain di sekitarnya, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tidak takut pada musuh seperti dewa, tetapi lawan seperti babi. Murong Yu adalah musuh seperti dewa, dan yang lainnya di atas ring adalah rekan satu tim seperti babi. Kalian semua kalahkan aku. Tombak di telapak tangannya beterbangan, dan satu orang berulang kali dipukul habis oleh Murong Yu. Tetapi dia merasa itu masih terlalu lambat, dan itu sama sekali tidak menarik. Ngomong-ngomong, di kota Heyang, aku juga meledak dengan kekuatan untuk membunuh Tianjun. Kalau begitu aku akan sepenuhnya menekan mereka sekarang. Dengan sedikit pikiran di dalam hatinya, aura Murong Yu mulai meningkat dengan gila-gilaan. Kekuatannya sendiri meningkat, dan paksaan dari pengejar jiwa di tangannya bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, ilusi yang diberikan kepada semua orang adalah bahwa Murong Yu mulai merangsang kekuatan artefak. Alasan mengapa kekuatannya telah ditingkatkan sepenuhnya karena artefak itu. Gemuruh. Aura di tubuh Murong Yu meningkat dengan cepat, dan segera memasuki ranah penguasa surgawi. Napas yang mengejar bayangan, meledak bahkan lebih mengerikan, mendekati puncak tahap akhir Tianjun. Murong Yu menjadi gila. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang di luar alun-alun menjadi bersemangat. Tetapi wajah semua orang di arena tiba-tiba berubah. Bahkan aura beberapa orang mulai melonjak, dan mereka mulai menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Anak ini benar-benar penindas. Dia bahkan bisa membunuh seorang pembunuh di alam penguasa surgawi. Anak ini seharusnya tidak mengaturnya dengan cuaca, setidaknya satu tingkat penguasa surgawi. Di aula, Xiang Xingyu dan yang lainnya menyaksikan persaingan di alun-alun di atas ring melalui semangat mereka, dan mereka semua menggelengkan kepala tanpa daya. Bunuh ke 10 arah. Murong Yu meraung dengan ganas di dalam hatinya. Gemuruh, aura yang mengerikan meledak darinya, dan bayangan pengejar di tangannya mengeluarkan miliaran cahaya tombak, seperti naga di dunia kuno, mengeluarkan raungan yang menggelegar, kekuatan dahsyat meledak. Dengan tubuh Murong Yu sebagai pusatnya, kekuatan yang mengerikan mengalir keluar ke segala arah seperti gelombang badai. Kemanapun dia pergi, kekosongan hancur, dan sinar cahaya terus naik ke langit. Ini karena setelah orang-orang itu menerima kejutan ini, kekuatan di tubuh mereka terstimulasi. Wus, wus, wus. Sosok-sosok itu terus-menerus tersingkir, dan bersama dengan senjata ajaib mereka, senjata ilahi meraung dan bergegas keluar. Beberapa kali bernapas. Hanya dalam beberapa jam bernapas, tidak ada seorang pun di atas ring kecuali Murong Yu, bahkan tidak ada senjata ajaib yang tersisa. Untuk sesaat, para penonton terkejut. Mereka semua menatap Murong Yu dengan mata terkejut, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Orang baik, kekuatannya sangat menyimpang. Bisakah kamu dengan mudah membunuh orang-orang di puncak penguasa surgawi? Aku tidak tahu tingkat artefak di tangannya. Petik 2. Setidaknya itu adalah artefak yang luar biasa, itu mungkin artefak yang luar biasa. Bahkan artefak suci pun mungkin. Orang ini benar-benar dapat mengguncang orang-orang itu dari ring sejak awal. Itu tidak bisa dilakukan. Seharusnya untuk memberi muka kepada orang-orang itu. Tetapi kemudian orang-orang ini membuatnya marah. Satu gerakan menjatuhkan mereka semua dari ring. Bahkan 2 tempat lainnya untuk final pun hilang. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu, kamu akan terkejut. Sungguh konyol bahwa orang-orang itu berpikir kamu dapat menyiksa Murong Yu ketika kamu memiliki alat ajaib. Sungguh konyol. Anak ini adalah orang pertama di kelas ini. Bahkan kekuatan penekan Tianjun itu mungkin bukan lawannya. Orang-orang di sekitar terus membicarakan Murong Yu, tetapi Murong Yu sudah duduk di atas ring.
Namun, mendengarkan ronde melawan Murong Yu oleh orang-orang di sekitarnya, semua orang yang telah diledakkan dari ring sebelumnya tersipu, dan dengan cepat meninggalkan alun-alun, kehilangan muka untuk melihat orang-orang. Auzu.com mengenai apakah ada orang yang membenci karena ini, mungkin ada beberapa, tetapi Murong Yu juga tidak peduli dengan mereka. Siapa yang berani membuat masalah, bunuh saja secara langsung. Setelah Murong Yu berhenti bertarung, arena lain masih bertarung dengan penuh semangat. Di antara orang-orang itu, tidak ada keberadaan yang tidak normal di pihak Murong Yu. Oleh karena itu, meskipun itu hanya pertempuran dengan hanya 10.000 orang di sebuah arena, butuh 3 hari penuh untuk akhirnya memutuskan hasilnya. Tidak ada dari orang-orang ini yang menderita luka fatal karena perlindungan. Setelah meminum beberapa pil, satu persatu masih hidup dan sehat. Perang terus berlanjut. Ada total 1.000 ikal di alam cuaca, awalnya ada tepat 3.000 orang. Namun saat ini, 2 orang hilang karena Murong Yu sendirian setelah cincin itu. Ketika final akan dimulai, Murong Yu masih duduk bersila di atas ring. Namun, 2.997 orang lainnya berkumpul bersama setelah mendiskusikan sesuatu, dan kemudian beberapa orang melangkah keluar menuju para guru Akademi Hong Huang yang menyelenggarakan ujian ini. Halo, para guru. 2.997 orang yang masuk liga dengan suara bulat memutuskan untuk memilih Murong Yu sebagai yang pertama dari kami, yang pertama. Oleh karena itu, 2.997 orang dari kami tidak harus berpartisipasi dalam yang pertama. Untuk bersaing memperebutkan tempat pertama, Anda hanya perlu bersaing memperebutkan tempat kedua dan ketiga. Anda juga memerlukan persetujuan dari para guru. Murong Yu, yang baru saja berdiri, kebetulan mendengar kata-kata orang ini, dan segera terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Namun, mereka segera mengerti. Jika Anda bersama Murong Yu, jika dia tiba-tiba meledak, maka dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa di atas ring. Bahkan tempat kedua dan ketiga pun tidak. Jika Murong Yu tidak berpartisipasi dalam kompetisi, mereka mungkin masih bersaing untuk memperebutkan tempat kedua dan ketiga. Masalah ini perlu dilaporkan. Beberapa guru yang mendukung kompetisi tampak malu. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi ini. Begitu saja, Murong Yu mendapat peringkat pertama, dan yang lainnya terus berkompetisi. Tepat ketika guru-guru ini ragu-ragu, beberapa suara terdengar di telinganya. Tiba-tiba, para guru ini tampak serius. Karena mereka semua mendengar bahwa suara-suara itu semuanya adalah tokoh-tokoh besar di perguruan tinggi. Sekarang setelah tokoh-tokoh besar setuju, mereka secara alami senang membuat pengaturan seperti itu, dan segera seorang guru berdiri dan mengumumkan dengan keras, mahasiswa baru pertama di tingkat cuaca adalah Murong Yu. Sekarang kompetisi tempat kedua dan ketiga akan dimulai. Murong Yu, kamu bisa turun. Murong Yu merasa sedikit terdiam, tetapi dia tidak harus terus bertarung dengan mereka, dia turun dari ring dengan sangat gembira. Dalam prosesnya, 2.000 orang itu juga mulai memerintahkan orang-orang untuk menyerbu ke arah ring. Qin Xiaowei, apakah ini ide burukmu? Ketika melewati Qin Xiaowei, Murong Yu meliriknya sekilas, lalu melanjutkan, jika kamu tidak masuk 3 besar, hehe. Tanpa sepatah kata pun, Qin Xiaowei bergegas masuk ke arena. Faktanya, kali ini 100 teratas diberi hadiah. Hadiah untuk masuk 3 besar sangat banyak. Tentu saja, hanya mereka yang bisa masuk 3 besar yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah rahasia yang dikendalikan oleh Akademi Primordial. Murong Yu tidak menonton pertempuran berikutnya. Meskipun orang-orang itu bertarung dengan sangat sengit, mereka tidak sebanding. Oleh karena itu, Murong Yu langsung kembali ke halaman. Pada saat ini, berita bahwa Murong Yu dianggap sebagai yang pertama di antara mahasiswa baru tanpa memasuki babak final dengan cepat menyebar di Akademi Hong Huang. Untuk sementara waktu, seluruh perguruan tinggi membicarakan hal ini. Bagaimanapun, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika seseorang benar-benar kuat, tetapi jika lawan-lawan itu diyakinkan untuk mengakui tempat pertama, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Bagaimanapun, beberapa orang bahkan tahu bahwa mereka tidak sekuat yang lain, tetapi masih ingin menantang. Selain itu, tidak ada bahaya bagi kehidupan dalam kompetisi.
Karena itu, nama Murong Yu menyebar di mata para siswa dan bahkan guru dalam waktu kurang dari setengah hari. Tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang menjadi pusat perhatian, bahkan menutupi pusat perhatian perguruan tinggi itu. Beberapa orang terkejut, beberapa secara alami meremehkan, atau memperlakukan mereka dengan acuh tak acuh, apakah itu orang pertama atau orang terakhir, apa hubungannya dengan saya? Pendatang baru tahun ini terlalu boros, dan mereka menyerah tanpa bertarung. Beberapa siswa lama berkata dengan jijik, dan mereka mengaitkan kekuatan Murong Yu dengan orang lain yang terlalu boros. Orang ini jelas-jelas iri pada Murong Yu. Menarik, Murong Yu agak menarik. Orang yang mengatakan ini penasaran dengan Murong Yu. Murong Yu awalnya kuat, tetapi sekarang dia bahkan lebih populer. Terlebih lagi, jika dia dilatih oleh Akademi Primordial, dia takut dia akan menjadi anggota Akademi Primordial. Orang seperti itu tidak dapat dipertahankan. Beberapa orang menjadi pembunuh, sudah berpikir untuk membunuh Murong Yu. Lang memiliki nama palsu, dan Lang memiliki nama palsu. Aku akan mengalahkannya dalam beberapa hari. Hei, mengalahkan orang pertama di hati, ini pasti sangat keren. Tidak ada sekolah, potensinya besar. Jika kita dapat menariknya ke dalam keluarga, dan menambahkan seorang jenderal ke keluargaku. Orang ini harus lebih dekat dengan keluarga apapun yang terjadi. Hal terburuk adalah pergi kepadanya untuk berteman. Seseorang telah memulai. Aku bertanya-tanya berapa harga yang akan aku gunakan untuk memenangkan Murong Yu. Ketika tiga kata Murong Yu menjadi viral di Akademi Hong Huang, ada berbagai reaksi. Dan beberapa yang bergerak cepat bahkan telah muncul di luar halaman Murong Yu. Murong Yu, keluarlah. Aku ingin menantangmu. Sebuah suara gemuruh terdengar dari luar halaman, bergema di telinga Murong Yu. Murong Yu, aku adalah mahasiswa tahun kedua di perguruan tinggi, murid keluarga, aku ingin berbicara denganmu. Banyak orang mengelilingi halaman Murong Yu, dan berbagai suara menyebar ke dalam rumah, membuat Murong Yu kesal. Dalam hal ini, Murong Yu tidak peduli sama sekali. Bahkan beberapa tokoh besar seperti Xiang Xingyu dari Akademi Hong Huang ingin menerima Murong Yu sebagai murid, tetapi mereka semua ditolak oleh Murong Yu. Mungkinkah kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada tokoh-tokoh besar di Akademi Primordial? Harus dipahami bahwa jika Murong Yu benar-benar memuja Xingyu dan tokoh-tokoh besar lainnya sebagai gurunya, dia akan dianggap sebagai anggota Akademi Hong Huang. Orang-orang di Akademi Hong Huang sangat berbeda dari para siswa di Akademi Hong Huang. Tentu saja, para siswa di Akademi Primordial juga merupakan anggota Akademi Primordial, tetapi mereka akan selalu lulus, dan target mereka yang sebenarnya bukanlah Akademi Primordial, tetapi kekuatan di belakang mereka. Orang-orang di Akademi Primordial berbeda, mereka adalah Akademi Primal yang sebenarnya, dan mereka bermain untuk Akademi Primordial. Jika Murong Yu memilih untuk bergabung dengan kekuatan tertentu, bukankah dia pilihan terbaik untuk bergabung dengan Akademi Primordial? Terlebih lagi, ada organisasi hantu di belakang Murong Yu. Oleh karena itu, dia tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang yang merayunya. Adapun provokasi lainnya, bahkan lebih mudah untuk diabaikan. Setelah merangsang pembentukan halaman, seluruh halaman menjadi jauh lebih tenang. Tetapi orang-orang di luar melihat ke halaman dan merasa sakit, tetapi mereka tidak berani menyerang formasi ini. Jika tidak, tim penegak hukum perguruan tinggi akan muncul begitu saja dan menanganinya dengan serius. Beberapa hari kemudian, peringkat kompetisi mahasiswa baru akhirnya keluar, dan Qin Xiaowei tidak memenuhi harapan Murong Yu dan menjadi tempat ketiga di tingkat cuaca. Mengingat popularitas Murong Yu tidak hadir ketika para siswa dianugerahi penghargaan. Pada akhirnya, seorang guru secara pribadi mengirimkan pedang panjang tingkat artefak suci. Terlepas dari apakah itu alam abadi atau alam dewa, kebanyakan dari mereka adalah senjata sihir berbentuk pedang dan senjata sihir. Oleh karena itu, sebagian besar artefak yang umum terlihat adalah pedang panjang. 1 bulan setelah kompetisi mahasiswa baru, 3 mahasiswa baru teratas dapat memasuki lapangan rahasia untuk berlatih. Bulan ini adalah waktu bagi mahasiswa baru untuk membiasakan diri dengan lingkungan kampus, peraturan, dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa baru tidak akan memiliki tugas di tahun pertama. Bulan ini, Murong Yu telah duduk bersila di dalam rumah untuk berlatih,
membuat semua orang di luar sana menjadi sangat tertekan. Itu bahkan menyinggung banyak orang. Namun, Murong Yu tidak peduli. Namun, dalam waktu sebulan, perolehan Murong Yu benar-benar minim. Dewa kekacauan dan dewa petir tidak tekun. Itu adalah kemajuan dewa luar angkasa dengan senyuman, tetapi tidak berguna, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Murong Yu, ini aku. Pada hari ini, Qin Xiaowei mengirim pesan kepada Murong Yu di luar. Murong Yu segera membuka formasi halaman dan membiarkan Qin Xiaowei masuk. Murong Yu, identitas orang itu telah keluar. Itu adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas 5. Namanya Qin Shou. Setelah Qin Xiaowei masuk, Murong Yu melihatnya dengan ekspresi serius tetapi juga sedikit tersenyum. Binatang, Murong Yu terkejut. Hahaha, Qin Xiaowei tidak dapat menahan tawa, dan setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, itu bukan binatang buas, tetapi Qin Shou. Namun, orang ini tidak memiliki pengaruh di luar, tetapi berasal dari Akademi Primordial. Setelah tertawa, Qin Xiaowei berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin aku telah membunuh seseorang yang berhubungan dengannya di jurang dan kekacauan yang pekat. Mata Murong Yu berkedip dengan aura pembunuh. Dia adalah pembangkit tenaga super di ranah penguasa surgawi. Kita sama sekali bukan lawan, kecuali kita meminta tim yang kuat untuk mengambil tindakan. Qin Xiaowei sedikit mengernyit. Tidak perlu, Murong Yu segera menolak saran Qin Xiaowei. Karena orang ini mengincarnya, Murong Yu tentu saja tidak ingin membunuhnya dengan kedok orang lain. Cepat atau lambat dia akan dipenggal oleh tangannya sendiri. Baiklah, dengan ketidaknormalanmu, mungkin tidak akan memakan waktu lama untuk mencapai ranah penguasa surgawi. Itulah yang aku nantikan. Qin Xiaowei menghela nafas, tampak penuh harap. Untuk cabang dan markas Wuying, kita hampir semuanya sudah menemukan lokasinya. Hei, apakah kamu melakukannya segera setelah perjalanan ke area rahasia ini, kan? Murong Yu mengangguk. Qin Xiaowei tersenyum jahat dan berkata, tiba-tiba aku memikirkan ide yang bagus. Murong Yu terdiam, melihat ekspresimu, kamu tahu bahwa itu jelas bukan ide yang bagus. Datang dan dengarkan. Bukankah para monster itu meminta orang-orang Wuying untuk membunuhmu? Kamu mengosongkan rumah harta karun Wuying dan dengan sengaja mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengobrak-abrik harta karun itu adalah musuh para monster itu. Kalau begitu Wuying pasti sangat kesal. Kalau begitu rumah harta karun para monster itu akan dijarah, dan dia tidak punya uang untuk Wuying. Bahkan jika para monster itu akan menemukan organisasi atau pasukan pembunuh lain untuk membunuhmu di masa depan, kemudian Anda akan mengambil tindakan lagi dan mengosongkan semua harta karun kekuatan tersebut. Auzu.com, hei, kekuatan seluruh alam dewa mungkin akan hancur bersama para binatang buas saat itu. Sungguh mengasyikkan. Wajah Qin Xiaowei menjadi segar kembali, seolah-olah dia baru saja disegarkan. Murong Yu menatap Qin Xiaowei tanpa berkata-kata, kamu benar-benar orang jahat. Tapi aku suka ide ini. Haha. Hahaha. Keduanya saling memandang dan tertawa. Bahkan, kedua orang itu telah melihat bahwa para binatang buas itu sendirian dalam pikiran mereka. Mengenai apakah mereka dapat menemukan harta karun pihak lain dan mengosongkan harta karun itu, tidak ada tekanan pada mereka. Segera, 1 bulan berlalu. Pada hari ini, Murong Yu dan Qin Xiaowei datang ke aula di area pengajaran. Ketika mereka datang ke sini, sudah ada 16 orang di sini. Ke-16 orang ini termasuk di antara 3 teratas di antara mahasiswa baru. Ada 6 tingkat dari alam cuaca hingga alam Tianzun, dengan 3 orang di setiap tingkat, tepatnya 16 orang. Melihat mereka berdua, Murong Yu, semuanya melirik dengan acuh tak acuh, dan tidak bermaksud menyapa sama sekali. Tentu saja, Murong Yu dan Qin Xiaowei sama saja. Jangan melihat antusiasme Qin Xiaowei di samping Murong Yu. Di depan orang luar, dia sangat dingin, dan tidak berniat berteman dengan orang-orang itu. Murong Yu dan yang lainnya menunggu lama lagi, dan Xiang Xingyu juga muncul di aula. Hanya tokoh-tokoh besar setingkat mereka yang memenuhi syarat untuk membuka rahasia dan masuk dan keluar dengan bebas. Xiang Xingyu pertama-tama menatap Murong Yu dengan mata berapi-api untuk beberapa saat. Namun, ketika dia melihat Murong Yu hanya tersenyum padanya dengan sopan, dia sedikit kecewa. Segera, dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini kamu akan pergi ke tanah gravitasi yang padat.
Jika kamu beruntung, akan ada kesempatan di tanah padat itu. Tetapi kamu tidak boleh saling membunuh di tanah padat itu. Jika tidak, begitu kamu ditemukan, kamu akan segera membunuh. Niat membunuh yang mematikan meledak. Niat membunuh yang mengerikan, bahkan 3 penguasa kuat di alam surga tidak bisa tidak gemetar di hati mereka. Tanah padat gravitasi adalah tanah rahasia yang langka untuk kultivasi. Kamu punya 10.000 tahun. Sebaiknya manfaatkan kesempatan ini dan manfaatkan waktu untuk kultivasi. Tidak akan semudah itu bagimu untuk memasuki tanah padat di masa depan. Selain itu, tanah padat itu bukan hanya kamu. Baiklah, itu saja untukku. Dalam prosesnya, kamu bisa menghancurkan slip giok ini jika kamu ingin keluar. Atau setelah 10.000 tahun berlalu, kamu akan secara otomatis dikirim keluar. Sebelum kata-kata itu jatuh, Xiang Xingyu meninggalkan aula terlebih dahulu. 18 orang dengan Murong Yu mengikuti. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di kedalaman akademi dan muncul di tempat di mana formasi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Akhirnya, Xiang Xingyu berhenti di depan formasi teleportasi. Ini pasti susunan teleportasi yang diteleportasi ke area gravitasi padat. Dalam perjalanan, Murong Yu bertanya kepada Qin Xiaowei tentang tanah gravitasi padat, tetapi Qin Xiaowei hanya menggelengkan kepalanya, tidak tahu mengapa. Masuklah, Xiang Xingyu berkata dengan ringan. Murong Yu dan yang lainnya berjalan ke dalam susunan teleportasi satu demi satu dan pergi, susunan teleportasi berkedip, dan mereka dengan cepat menghilang di tempat. Namun, ketika giliran Murong Yu, dia ditahan oleh Xiang Xingyu. Murong Yu, apakah kamu memikirkannya? Murong Yu menggelengkan kepalanya, belum. Mari kita bicarakan tentang itu ketika aku keluar dari tanah padat. Xiang Xingyu hanya bisa menghela nafas kecewa dan menyaksikan Murong Yu menghilang dari formasi teleportasi. Gemuruh. Begitu Murong Yu muncul di tanah, dia segera merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan besar terjepit dari segala arah, menekannya ke tanah dengan keras. Murong Yu sedikit terkejut, dan segera mengira dia telah diserang. Tetapi segera dia menemukan bahwa selain dia, 17 orang lainnya juga terlihat seperti ini. Setelah merasakan sedikit kekuatan ini, hati Murong Yu tiba-tiba merasa. Ini adalah gravitasi. Kekuatan tak terbatas akan menarik semua yang ada di kehampaan ke tanah. Jika kekuatannya tidak cukup kuat, dan tubuh tidak cukup kuat, ia tidak akan mampu menahan gravitasi ini sama sekali. Bahkan tubuhnya akan langsung hancur. Di antara 18 orang, kekuatan Murong Yu tidak menonjol, tetapi tubuh fisiknya adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, saya cepat beradaptasi dengan gravitasi di sini. Kecuali dia, semakin tinggi kekuatannya, semakin cepat adaptasinya. 3 orang di alam penguasa surgawi telah beradaptasi sepenuhnya, tetapi orang lain di alam cuaca masih berjuang, dan jelas belum bereaksi. Di bawah gravitasi seperti itu, saya tidak tahu apakah saya bisa terbang. Hati Murong Yu bergerak, dan kemudian dia mendengar suara embusan. Semua orang melihat ke atas, tetapi melihat kekuatan super di alam Tianzun yang tergeletak di tanah dengan seekor anjing memakan kotoran. Orang ini tampaknya menjadi tempat kedua di antara pembangkit tenaga listrik di alam penguasa surgawi. Dia hanya ingin naik ke udara, tetapi dia langsung ditekan ke bawah. Qin Xiaowei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Hahaha, kedua Tianzun itu tidak dapat menahan tawa terlebih dahulu. Adapun yang lainnya, mereka diam-diam tertawa, tetapi tidak berani tertawa terbahak-bahak. Siapa yang tahu apakah dia akan membalas dendam setelah keluar? Adapun Murong Yu, tawa yang paling keras adalah tawanya. Sang Tianzun mendengus marah dengan wajah jelek. Dia tampak marah, menatap semua orang dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju kejauhan. Kali ini dia malu, dan dia tidak punya muka untuk terus berada di depan semua orang dan menanggung ejekan. Terlebih lagi, karena di sini bukan hanya kanibalisme, dia juga tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, dia pasti akan membuat keributan besar. Apakah dia akan menanggung ejekan mereka? Melihat Tianzun perlahan pergi, tawa semua orang pun berangsur-angsur mereda. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa jika mereka hanya naik ke udara terlebih dahulu, maka mereka akan jatuh ke tanah dalam posisi memakan anjing.
Dan mereka juga mengerti bahwa di tanah gravitasi yang padat ini, karena adanya aturan tertentu, mereka tidak bisa terbang. Semakin tinggi jarak dari tanah, semakin mengerikan gravitasinya. Tidakkah kalian melihat bahwa Tianzun naik ke langit sebelum dirobohkan oleh gravitasi? Kerumunan itu segera bubar dan berjalan ke arah yang berbeda. Qin Xiaowei juga meninggalkan Murongyu. Lagi pula, tidak ada bahaya dalam gravitasi yang padat ini, dan karena setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda, gravitasi yang dapat ditahan juga berbeda. Murongyu mengerahkan kecepatannya, dan melesat ke depan dengan kecepatan puluhan ribu mil dalam satu langkah. Selama proses ini, Murongyu menemukan bahwa semakin dalam ia masuk, semakin berat gravitasinya. Jika gravitasi area tempat mereka berteleportasi adalah 10 kali lipat dari dunia luar, tempat di mana Murongyu berada sekarang telah mencapai 100 kali lipat. Setelah tiba di sini, kecepatan Murongyu juga melambat. Gravitasinya terlalu besar, dan menghabiskan banyak waktu tanpa melangkah, dan benar-benar terasa sulit. Ini jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Meskipun vitalitas dunia tidak jauh lebih kuat daripada dunia luar, tetapi gravitasi di sini menarik daging dan kekuatan sepanjang waktu. Jika Anda ingin aman, Anda harus menjalankan kekuatan Anda untuk menahan gravitasi ini setiap saat. Meskipun kekuatan dikonsumsi dengan sangat cepat, kekuatan tersebut disempurnakan saat dikonsumsi. Dan tubuh fisik semakin disempurnakan oleh gravitasi. Kuat. Murongyu tidak berhenti, tetapi terus berjalan menuju kedalaman. Kekuatannya tidak cukup kuat, tetapi tubuh fisiknya telah mencapai tingkat artefak tingkat tinggi, dan di sini bahkan lebih gesit daripada orang kuat di alam surgawi. Bagaimanapun, tubuh kuat Tianzun bahkan belum mencapai artefak tingkat rendah. Jika mereka tidak ingin tubuh mereka dihancurkan menjadi lumpur oleh gravitasi yang mengerikan, mereka harus menghabiskan banyak kekuatan untuk melawan gravitasi. Tetapi Murongyu tidak membutuhkannya. Dengan tubuh fisiknya yang kuat, gravitasi masih tidak dapat menyakitinya. Namun, kecepatannya sangat dibatasi. Daerah gravitasi 1000 kali lipat. Sangat sedikit orang yang bisa masuk jauh ke sini, bahkan Tianzun pun tidak bisa. Namun, Murongyu tetap berjalan maju tanpa tergesa-gesa. 2000 kali gravitasi, 3000 kali gravitasi. Akhirnya, ketika Murongyu mencapai 5000 kali gravitasi, dia tidak bisa melanjutkan. Gravitasinya begitu besar sehingga dia bahkan hampir tidak bisa mengangkat kakinya sekarang. Bahkan jika itu hanya satu langkah, itu akan memakan waktu setengah jam. Butuh waktu setengah jam penuh dari mengangkat kaki hingga berhasil menginjak tanah, ini tidak berlebihan. Selain itu, gravitasi yang kuat itu meremas tubuh fisik tingkat artefak tingkat atas milik Murongyu yang mulai tidak mampu melawan. Murongyu bahkan menemukan bahwa tubuhnya telah meninggalkan retakan. Di bawah gravitasi semacam ini, kamu seharusnya bisa berkultivasi. Sayangnya, kekuatannya terlalu sedikit, paling-paling kamu hanya bisa mengolah kekuatan fisik. Aku tidak tahu apakah 10.000 tahun dapat menembus alam dan mencapai tubuh fisik tingkat artefak kualitas tertinggi. Pikir Murongyu dalam hatinya, duduk bersila, dan mulai berlatih. Akademi Desolate Agung masih aula sebelumnya, dan masih ada lebih dari selusin orang yang menunggu Xiang Xingyu. Pada saat ini, semua orang melihat kecermin besar yang mengambang di depan aula, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Hanya ada satu orang di cermin besar itu, dan orang itu adalah Murongyu. Gravitasi area yang dimasuki anak ini telah mencapai 5000 kali, kan? Seorang pria kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Dalam sejarah, hanya sedikit orang yang mampu masuk jauh ke dalam kelipatan gravitasi yang begitu tinggi. Anak ini benar-benar mengejutkan kita. Ini belum berakhir. Anda berkata, kelipatan berapa yang dapat dicapainya dalam 10.000 tahun? 6.000, 7.000. Mungkin dia dapat menembus wilayah gravitasi 10.000 kali yang belum pernah ditembus oleh siapapun di Akademi Primordial kita. Xiang Xingyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang menoleh dan menatap Xiang Xingyu dengan mata yang luar biasa, 10.000 kali gravitasi, area yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh orang bijak semu, anak itu tidak dapat mencapai area itu. Seseorang berkata dengan tegas. Semua orang juga mengangguk dan setuju dengan pernyataan itu. Penampilan Murongyu cukup mempesona.
Pertama kali dia memasuki tanah gravitasi yang padat, dia masuk jauh ke dalam area dengan gravitasi 5.000 kali lipat, tempat yang bahkan orang kuat di alam surgawi pun hampir tidak bisa menembusnya. Auzu.com namun, tidak peduli seberapa mempesona, ada batasnya. Selain itu, mereka semua tahu kengerian gravitasi. Jangan katakan itu meningkat 5.000 kali lipat, bahkan jika itu 2 kali lipat. Faktanya, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Di antara mereka yang berkultivasi di area rahasia, area tempat sebagian orang berada adalah batas mereka. Dan jika sehelai bulu pun jatuh menimpa mereka saat ini, itu mungkin akan langsung menghancurkan mereka. Seberapa berat bulu itu? Hampir tidak ada beratnya. Oleh karena itu, lebih spesifiknya, area dengan gravitasi 10.000 kali lipat. Anak ini ditakdirkan untuk mengejutkan kita. Xiang Xingyu tersenyum tipis, penuh percaya diri pada Murong Yu. Mungkin tahun ini, Akademi Primordial kita juga akan menempati posisi pertama untuk bermain. Itu telah ditekan oleh 3 akademi lainnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar menyesakkan. Seorang pria besar berkata dengan tidak nyaman. Meskipun keempat perguruan tinggi berada di benua yang berbeda, mereka sering mengadakan pertukaran. Dan setelah setiap sesi perekrutan siswa baru, mereka akan mengadakan pertukaran. Tentu saja, yang disebut pertukaran tidak lebih dari sekadar membiarkan siswa baru bersaing. Hanya saja, selama bertahun-tahun, siswa dari 3 perguruan tinggi besar lainnya semuanya telah melakukan hal-hal jahat. Meskipun ada eksistensi yang mempesona di Akademi Primordial, keberadaan itu selalu ditekan oleh 3 akademi lainnya, dan hampir menjadi yang terakhir setiap tahun. Hal ini membuat Akademi Hong Huang sangat dirugikan. Oleh karena itu, ketika mereka menemukan Murong Yu, mereka semua mengarahkan pandangannya padanya. Terlebih lagi, ketika dia mengetahui bahwa tubuh Murong Yu sangat kuat, dia mengubah rahasianya untuk sementara waktu. Tanah padat gravitasi sebenarnya paling cocok untuk pelatihan fisik. Jika tubuh fisik Murong Yu dapat menerobos dalam 10.000 tahun ini, mereka akan semakin yakin bahwa mereka dapat mengalahkan 3 akademi lainnya dan memenangkan tempat pertama. Peringkatnya adalah yang kedua, kuncinya adalah bau mulut itu. Selama bertahun-tahun, Akademi Hong Huang telah diejek oleh 3 akademi lainnya secara terus-menerus, membuat mereka sangat dirugikan. Setiap mahasiswa baru di 3 perguruan tinggi besar lainnya akan memiliki penjahat, dan mungkin ada banyak mahasiswa baru yang kuat di tahun ini. Kekuatan Murong Yu tidak buruk. Aku punya firasat bahwa Murong Yu pasti akan memberi kita kejutan. Xiang Xingyu berkata dengan ringan, lalu menutup matanya. Di tanah gravitasi yang padat, Murong Yu duduk di tanah, gelombang gravitasi yang mengerikan terus-menerus meremasnya, mencoba menghancurkannya. Ada retakan di tubuh daging yang telah mencapai tingkat artefak tingkat tinggi. Pikirannya berubah, dan kekuatan di dalam tubuh mulai terombang-ambing seperti lautan badai, keluar dari meridian, menembus ke setiap inci tubuh, dan mulai memperbaiki tubuh yang rusak. Kekuatan sedang dikonsumsi, tetapi kekuatan baru terus-menerus diisi ulang. Selain itu, setiap kali kekuatan yang dikonsumsi diisi ulang, itu akan meningkat sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Jika kekuatan yang dikonsumsi adalah 10.000 bagian, maka kekuatan yang ditambahkan akan mencapai 10.000 bagian. Selain itu, kekuatan suplemen ini jauh lebih padat daripada kekuatan yang dikonsumsi sebelumnya. Kekuatannya perlahan meningkat, namun, itu jauh lebih lambat daripada kekuatan yang diserap secara aktif. Bahkan setelah 10.000 tahun berkultivasi, kekuatan Murong Yu tidak dapat ditingkatkan. Yang terpenting adalah tubuh Murong Yu. Meskipun telah menjadi lebih padat dan kuat dalam proses fragmentasi dan pemulihan yang konstan, akan membutuhkan ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos ke tingkat artefak pamungkas dengan kecepatan ini. Sangat mustahil baginya untuk menerobos selama 10.000 tahun. Gravitasi tidak cukup. Murong Yu membuka matanya dan berdiri. Apa yang akan dilakukan anak ini? Dalam waktu kurang dari setengah hari, apakah dia sudah pindah lagi? Di aula besar Akademi Besar, seorang pria besar melihat Murong Yu di cermin berdiri dan berjalan maju, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu dengan terkejut. Semua orang yang telah menutup mata mereka dan dengan tenang membuka mata mereka dan menatap Murong Yu di cermin. 5.100 kali, 5.200 kali.
5.500 kali. Murong Yu melangkah keluar dan tiba di suatu daerah 5.500 kali. Sebenarnya, jarak antara 5.000 dan 500 kali tidak terlalu jauh, hanya beberapa mil. Jauh sekali. Selain itu, semakin dalam, semakin tinggi kelipatan gravitasi dan semakin kecil jarak antar daerah. Terkadang satu langkah maju, saya khawatir akan melampaui ribuan kali gravitasi. Klik, klik. Ketika dia tiba di daerah 5.500 kali gravitasi, tulang dan otot di tubuh Murong Yu terjepit oleh gravitasi yang mengerikan, dan potongan-potongan besarnya mulai hancur, dihancurkan menjadi gumpalan lumpur oleh kekuatan yang mengerikan itu. Kekuatan hidup. Murong Yu duduk bersila dengan susah payah, meraung dalam hatinya, dan kekuatan hidup di tubuhnya mulai mengalir deras seperti orang gila. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan hidup setelah memasuki medan gravitasi yang padat. Kekuatan hidup itu benar-benar kuat, dan setelah dicuci, tulang dan daging yang telah dihancurkan menjadi lumpur kembali normal lagi. Namun, setelah dia pulih, dia dihancurkan oleh gravitasi yang mengerikan. Kemudian, di bawah aksi kekuatan hidup, dia pulih lagi. Rusak, pulih, rusak lagi, pulih lagi. Hancur, terlahir kembali. Proses ini sebenarnya sangat singkat, hanya dalam waktu singkat. Namun semakin singkat waktunya, Murong Yu harus menanggung rasa sakit yang tak terlukiskan dan mencabik-cabik setiap saat. Tubuhnya hancur total, seberapa menyakitkan perasaan ini. Sulit diungkapkan dengan nyamuk. Namun, Murong Yu tidak menyerah, masih mengatupkan giginya dan berdiri teguh. Selain itu, meskipun proses ini menyebabkannya menanggung rasa sakit yang tidak jelas, namun manfaatnya juga jelas. Setelah setiap kehancuran dan kelahiran kembali, tubuh fisiknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Setiap momen begitu kuat, ada berapa banyak momen dalam sehari? Seberapa kuat tubuh fisiknya dalam sehari? Menurutmu, berapa lama anak itu akan mampu bertahan di area ini mulai sekarang? Di aula besar akademi besar, selusin orang menatap cermin. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Kemampuan pemulihan anak ini tidak normal. Itu akan berlangsung beberapa hari. Meskipun daya tahannya tidak normal, kekuatannya terkuras terlalu cepat. Jika berlangsung lama, kekuatannya tidak akan pulih. Maka dia akan berada dalam bahaya. Semua orang berspekulasi tentang berapa lama Murong Yu dapat bertahan di wilayah dengan gravitasi 5.500 kali lipat, tetapi Xiang Xingyu tidak dapat mengatakan apapun. Tahun demi tahun, Murong Yu telah duduk di area dengan gravitasi 5.500 kali lipat selama 50 tahun penuh. Selama 50 tahun ini, Murong Yu menderita sakit parah setiap saat di awal. Tetapi kemudian saya perlahan-lahan terbiasa dengannya. Bahkan sekarang, rasa sakit karena tubuhnya yang hancur telah membuatnya mati rasa. Rasa sakit yang membuatnya pingsan, tetapi sekarang hanya seperti pelecehan. Bukannya rasa sakitnya tidak ada lagi, dan daya tahan Murong Yu terhadap rasa sakit telah meningkat pesat. Dalam 50 tahun, tubuh Murong Yu juga menjadi jauh lebih kuat. Dari awal, tubuhnya hancur sekali dalam sedetik, dan sekarang dia hampir tidak bisa hancur sekali dalam sehari. Tubuh fisiknya puluhan kali lebih kuat dari 50 tahun yang lalu dan ratusan kali lebih kuat. Selain itu, sebagai tambahan, Murong Yu menemukan bahwa kekuatan hidupnya tampaknya juga telah ditingkatkan, dan kemampuan pemulihannya bahkan lebih kuat. Meskipun tidak ada dari 3 dewa yang menerobos alam, kekuatan mereka juga meningkat. Sudah waktunya untuk masuk ke tempat di mana gravitasi lebih berlipat ganda. Murong Yu berdiri dan melangkah keluar. Gemuruh, gravitasi yang lebih kuat meremas dari segala arah, mencoba menghancurkan Murong Yu. Tetapi tidak mungkin untuk menghentikan Murong Yu dari maju. Area gravitasi 6.000 kali lipat. Merasakan gravitasi yang kuat, dan melihat tubuhnya dengan cepat hancur dan runtuh, Murong Yu duduk lagi. Anak ini terlalu malang untuk langit. Hanya butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk berhasil memasuki area gravitasi 6.000 kali lipat. Di aula besar Akademi Agung, seorang tokoh besar berkata luar biasa. Saya percaya bahwa anak ini memiliki sedikit peluang untuk memasuki area gravitasi 10.000 kali lipat. Orang besar lainnya juga berkata, kesenjangannya terlalu besar, lihatlah 10 orang yang sekelas dengannya. Bahkan alam surgawi hanya masuk jauh ke dalam area gravitasi 3.000 kali lipat.
Orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang paling luar biasa di level mereka masing-masing. Seorang pria besar menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Area gravitasi 3000 kali lipat, ini adalah area tertinggi yang dapat dicapai alam surgawi. Di luar area gravitasi 3000 kali lipat, berapa banyak orang yang akan ada di akademi bergengsi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan perbandingan Murong Yu, gadis iblis, orang-orang itu terlalu lemah. Jika di masa lalu, melihat beberapa siswa baru memasuki area gravitasi 3000 kali lipat dalam beberapa dekade, tokoh-tokoh besar ini pasti akan mengangguk lega. Namun, ketika mereka menggunakan Murong Yu sebagai referensi, orang-orang itu benar-benar lemah. Tidak ada bandingannya sama sekali. 6.000 kali, 6.300 kali, 6.500 kali, 7.000 kali. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Segera, Murong Yu juga datang ke area gravitasi 7.000 kali. Mereka yang bisa menginjakkan kaki di sini menghitungnya dengan satu tangan. Jika Murong Yu meninggalkan tanah gravitasi padat saat ini, dia pasti akan terkenal sekali lagi di akademi bergengsi, bahkan dalam catatan sejarah, untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Namun, ini bukanlah tujuan akhir Murong Yu, juga bukan tujuan akhir Xiang Xingyu dan yang lainnya. Tujuan mereka semua adalah gravitasi 10.000 kali. Artefak tingkat menengah. Saat berada di Chaos, tubuh Murong Yu telah menembus ke tingkat awal artefak kelas atas. Dan ketika Murong Yu telah berlatih di area gravitasi 7.000 kali untuk jangka waktu tertentu, tubuh fisiknya telah menembus lagi, mencapai tahap tengah artefak suci. Tubuh fisiknya menerobos, dan area gravitasi 7.000 kali tidak lagi mengancamnya. Murong Yu segera menghentikan kultivasinya dan memulai langkahnya. Setelah beberapa langkah, dia tiba di area gravitasi 8.000 kali. 8.000 kali area gravitasi. Aku khawatir tubuh anak ini telah menerobos. Haha, sudah 8.000 kali. Seorang anak di cuaca telah bergegas 8.000 kali. Bagaimana kita orang tua bisa merasa begitu malu? Auzu.com. Di area gravitasi 8.000 kali lipat, disinilah batas mereka. Bahkan Xiang Xingyu masuk jauh ke dalam area gravitasi 8.000 kali lipat atau paling banyak beberapa ratus kali lipat. Sedangkan untuk lebih dari 9.000 kali lipat, hanya level Kuaso Sein yang bisa masuk jauh. Dan sejak sejarah One Bay Prestige Academy, tidak ada seorang pun yang pernah bisa masuk jauh ke area itu. Bahkan Kuaso Sage yang kuat pun tidak bisa. Ketika Murong Yu memasuki gravitasi milenium kelima, Murong Yu, yang sedang duduk di tanah berkultivasi, tiba-tiba mengguncang tubuhnya sedikit, dan kemudian aura yang sangat kuat meledak keluar darinya, langsung ke langit. Ini adalah terobosan alam. Apakah Murong Yu menerobos alam? Di aula, selusin orang sedikit mengernyit. Alasan mengapa mereka mengernyit adalah karena mereka belum melihat alam Murong Yu meningkat. Alam Murong Yu memang telah menerobos, tetapi itu bukan dewa kekacauan dan guntur, tetapi dewa ruang angkasa. Vitalitas bumi padat gravitasi hanya sedikit lebih kuat daripada di luar. Dengan kekuatan kecil ini, Murong Yu tidak dapat mencapai keilahian kekacauan dan keilahian petir alam surgawi untuk menerobos. Terobosan itu adalah keilahian ruang. Kekuatan ruang jauh lebih kuat daripada vitalitas langit dan bumi. Selama Anda berada di ruang, kekuatan ruang tidak kurang. Selain itu, didorong oleh para dewa dari dua alam cuaca lainnya, dewa ruang milik Murong Yu akhirnya berhasil menerobos setelah 5.000 tahun. 3 dewa telah mencapai alam cuaca. Jika mereka semua meletus, mereka dapat membunuh yang kuat di alam puncak surga dengan tangan kosong. Jika kekuatan, pengejaran jiwa, dirangsang, bahkan yang kuat di alam raja pun dapat terbunuh. Dan sekarang, saya dapat menahan gravitasi yang lebih besar. Mata Murong Yu berkedip, dan dia berdiri dengan ganas, dan maju beberapa langkah. 8.500 kali. Ketika Murong Yu tiba di area gravitasi 8.500 kali, dia duduk lagi. Anak ini menentang langit, semua tokoh besar di aula terdiam. Murong Yu berhasil menembus area gravitasi 8.500 kali lipat dan telah membunuh hampir semuanya dalam hitungan detik, kecuali Xiang Xingyu yang tidak terbunuh dalam hitungan detik. Hal ini membuat wajah tua mereka sedikit tak tertahankan. Namun, mereka lebih senang. Jika dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya, dia pasti termasuk yang terbaik di alam dewa.
Sangat disayangkan bahwa hanya tubuh fisik yang kuat tidak dapat melintasi dunia. Tingkat kultivasinya masih agak rendah. Petik 2. Hei, anak ini telah berlatih kurang dari 1 juta tahun. Apakah kekuatannya masih rendah? Ketika Anda seusianya, Anda mungkin masih melemparkan di alam dewa semu. Seorang pria besar tiba-tiba mencibir. Semua orang terdiam. Meskipun mereka semua adalah tokoh besar di Akademi Primordial, mereka tidak mewakili bakat dan kemampuan mereka yang bertentangan dengan langit. Dan, bagaimana jika mereka memiliki kualifikasi yang sangat baik? Siapa yang dapat menerobos dari dewa semu ke cuaca dalam waktu kurang dari 1,5 juta tahun? Apakah menurutmu anak ini bisa menjadi suci? Seorang pria besar tiba-tiba berkata. Semua orang terdiam, dan Xiang Xingyu, yang selalu percaya diri pada Murong Yu, juga terdiam. Penyucian itu sulit, ada semut di bawah orang-orang suci. Dan orang-orang suci itu tidak ingin kita yang telah menantikan keberadaan mereka menjadi setara dengan mereka, seorang pria besar tiba-tiba mendesah. Berapa banyak bakat dan bakat yang telah ada melawan langit dalam sejarah. Tetapi mereka hanya dapat dimusnahkan di sungai waktu. Orang-orang suci yang abadi menjadikan kita tujuan yang kita kejar selamanya. Tetapi berapa banyak orang yang dapat mencapai tujuan ini? Mereka tidak bisa, itu tidak berarti bahwa Murong Yu tidak bisa. Kita semua telah melewati tahun-tahun ini. Kali ini, Murong Yu memberi kita harapan lagi. Semoga, dia tidak akan mengecewakan kita lagi. Seorang pria besar menarik napas dan menutup pikirannya. Ketika Murong Yu memasuki tanah padat gravitasi selama 7.000 tahun, tubuh fisiknya telah menembus tahap akhir artefak tertinggi. Berhasil melangkah ke zona gravitasi 9.000 kali. Dalam milenium ke-8, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat puncak artefak kelas atas, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat artefak kelas atas. Dan area tempat dia berada sekarang adalah 9.500 kali. 9.500 kali area gravitasi. Ini sudah merupakan area yang dapat dijangkau oleh orang bijak semu. Anak ini, benar-benar memberi kita kejutan besar. Tidak hanya ada selusin orang di aula besar Akademi Besar. Selain Xiang Xingyu dan yang lainnya, ada selusin orang lagi. Napasnya sangat besar, dan darahnya melonjak. Di antara mereka, tidak ada kekurangan keberadaan tingkat orang bijak semu. Mereka semua adalah tokoh besar Akademi Primordial, tokoh yang kuat. Murong Yu bahkan orang bijak semu pun merasa khawatir. Hanya 500 kali lipat dari luas wilayah itu, aku bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan keajaiban. Semua orang sangat menantikannya. Bahkan jika periode 10.000 tahun sudah habis, jangan langsung mengirimkannya. Dia ingin tinggal di sana selama yang dia mau. Seorang kuasa Sage berkata dengan ringan kepada Xiang Xingyu dan yang lainnya. Semua orang mengangguk, tetapi sebenarnya, tanpa perintah kuasa Sage ini, mereka tidak akan mengirim Murong Yu keluar. Karena mereka masih ingin melihat apakah Murong Yu bisa melakukan keajaiban. Selama kamu melangkah lagi, kamu bisa memasuki area gravitasi 10.000 kali lipat. Selama aku bisa mencapai area itu, tubuh fisikku seharusnya bisa menembus ke level artefak pamungkas. Di tanah gravitasi yang padat, Murong Yu berdiri di area gravitasi 9.999 kali lipat, melihat ke depan, wajahnya cemberut. Alasan mengapa wajahnya cemberut adalah karena wajahnya terus-menerus hancur dan hubungannya telah ditata ulang. Melihat masa lalu dari jauh, Murong Yu saat ini seperti hantu, terus-menerus mengecewakan dan muncul kembali. Saat ini, Murong Yu menderita rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ketika dia memasuki wilayah gravitasi 5.000 kali lipat, tubuhnya langsung hancur dan diperbaiki sekali. Namun saat tubuh fisiknya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, frekuensi ini terus melambat. Yang tercepat adalah terlahir kembali sekali dalam sekejap. Namun, ketika dia melintasi wilayah gravitasi 9.500 kali lipat, kecepatan tubuh fisiknya hancur meningkat tajam. Itu mencapai 10 kali lipat dalam sekejap. Dengan kata lain, rasa sakit yang dialami Murong Yu kini harus ditanggung 9 kali lagi dalam sekejap. Awalnya, rasa sakit yang parah akibat hancurnya tubuh bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa, apalagi ditanggung 10 kali dalam sekejap. Namun, saat menderita, tubuh Murong Yu terus mengalami transformasi. Ini juga karena ia memiliki kekuatan hidup.
Kalau tidak, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sage pun tidak akan mampu menanggungnya. Begitu tubuh hancur dan tidak ada waktu untuk pulih sebelum kematian, niscaya ia akan mati. Semakin cepat kehancurannya, semakin cepat pula frekuensi perbaikannya, dan semakin cepat pula tubuh fisiknya akan menguat. Melompat keluar selangkah demi selangkah. Laju kehancuran fisik meningkat dari 10 kali menjadi 20 kali dalam sekejap, 50 kali ketika Murong Yu berdiri di area gravitasi 9.999 kali, tubuh fisiknya runtuh 9.000 kali dalam sekejap. Murong Yu menggertakkan giginya, karena ia merasa bahwa terobosan itu ada di depan matanya. Ia tidak bisa menahan diri begitu saja. Sekali dia melakukan kesalahan, lain kali dia tidak tahu apakah dia masih punya keberanian untuk terus menanggung siksaan yang tidak manusiawi ini. Terlebih lagi, Murong Yu juga mengetahuinya. Pada saat ini, bahkan jika dia hancur dalam sekejap dan terlahir kembali 9.000 kali, tubuh fisiknya tidak dapat diperkuat. Jika ingin terus memperkuat, dia harus melangkah maju dan mencapai area 10.000 kali gravitasi. Benua prasejarah, di aula. Puluhan orang menatap dengan penuh semangat ke cermin yang muncul di depan. Tidak ada apa-apa di cermin, hanya Murong Yu. 9.999 kali luas gravitasi. Murong Yu telah memecahkan rekor yang pernah ada. Seberapa kuat tubuh fisiknya? Sebuah suara besar berkata dengan penuh semangat. Tubuh fisik yang kuat saja tidak dapat mendukungnya untuk mencapai area ini. Jika kemampuan pemulihannya tidak dapat mengimbangi, dia pasti sudah mundur sejak lama. Ketahanannya sangat tidak normal, namun, dia hanyalah kekuatan alam cuaca. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kekuatan untuk mendukungnya untuk terus memperbaiki tubuhnya? Bahkan di alam surga, itu tidak akan ada habisnya. Anak ini aneh. Namun, tidak peduli seberapa anehnya dia, apakah dia dapat membuat langkah terakhir. Selama dia tidak peduli dengan kita di Akademi Primordial, orang ini, Akademi Primordial kita menginginkannya. Seorang kuasa sage dari Akademi Primordial berkata dengan ringan. Yang lain juga mengangguk. Penampilan Murong Yu telah lama tenang, jika siswa seperti itu tidak menginginkannya, itu akan benar-benar membakar otak mereka. Faktanya, mata orang-orang ini sangat akurat. Jika berbicara tentang area tempat Murong Yu berada sekarang, bukan hanya tubuh fisiknya yang kuat. Tubuh Murong Yu juga kuat, bukan? Namun, setiap saat akan hancur 9.000 kali. Jika bukan karena kemampuan pemulihan kekuatan hidup yang mengerikan, dia pasti sudah terbunuh oleh gravitasi yang tak berujung ini. Sebenarnya, dan jika bukan karena peningkatan kekuatan hidup, dalam hampir 10.000 tahun ini, kekuatan hidup terus ditingkatkan. Bahkan pohon kehidupan telah tumbuh jauh lebih tinggi. Justru karena inilah pohon kehidupan dapat menyerap cukup banyak kekuatan dari kehampaan. Sebenarnya, alasan mengapa Murong Yu dapat mencapai titik ini hampir karena pohon kehidupan. Jika tidak ada pohon kehidupan, bahkan jika dia mencapai keadaan kuasa sage, dia tidak akan dapat masuk lebih dalam. Area dengan gravitasi 10.000 kali lipat seharusnya hancur 10.000 kali lipat dalam sekejap. Dengan kecepatan perbaikan kekuatan hidup saat ini, seharusnya masih dalam kisaran toleransi. Berjuang, Murong Yu menggertakkan giginya, lalu melangkah maju dengan satu langkah. Tidak sulit baginya untuk mengambil langkah ini, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia mencoretnya dengan mudah. Boom! Dengan satu langkah keluar, Murong Yu berjalan ke zona gravitasi puluhan ribu kali. Dia akhirnya mengambil langkah ini, dan akhirnya mencapai zona gravitasi 10.000 kali. Di Akademi Primordial, bahkan keberadaan tingkat kuasa sage itu terkejut, dan mereka menatap Murong Yu di cermin dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Melihat betapa bersemangatnya mereka, tampaknya bukan Murong Yu yang mengambil langkah itu, tetapi mereka sendiri. Hahaha, aku bilang dia bisa membuat langkah ini sejak lama. Di aula, tawa gembira Xiang Xingyu menyebar jauh, lebih gembira daripada saat dia melangkah itu. Ada tawa arogan terhadap Xiang Xingyu, semua orang di aula hanya menanggapi dengan senyuman, dan tidak peduli. Semakin kuat Murong Yu, semakin baik. Auzu.com. Dengan cara ini, dapatkah Akademi Prasejarah mereka menekan 3 akademi lainnya? Selain itu, Murong Yu bahkan dapat menjadi suci. Selama Murong Yu menjadi orang suci, mereka juga akan mendapat manfaat besar.
Tentu saja, jika Murong Yu adalah serigala bermata putih, Anda dapat mengatakan sebaliknya. Namun, dengan kemampuan Akademi Primordial, dalam 10.000 tahun ini, semua penyelidikan Murong Yu telah lama menjadi jelas. Mereka bahkan tahu persis apa yang telah dilakukan Murong Yu, bahkan lebih baik daripada Murong Yu sendiri. Alam kultivasi, alam peri, alam dewa. Semua perguruan tinggi prasejarah yang dapat mengetahuinya. Tentu saja, ada beberapa yang masih belum mereka ketahui. Misalnya, Murong Yu memiliki Hetu Luoshu, tetapi dia tidak tahu tentang perintah hukuman. Murong Yu bergabung dengan organisasi hantu, Akademi Primordial, tetapi dia tidak tahu, tetapi Sheng Zong dan hal-hal lainnya diselidiki oleh Akademi Primordial. Pada akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa Murong Yu adalah pria yang penuh kasih dan kebenaran. Siapa yang memperlakukannya dengan baik, maka dia akan memperlakukannya dengan baik. Siapa yang memperlakukannya dengan buruk, maka jangan berpikir dia memiliki wajah yang baik untukmu. Setelah mengetahui karakter Murong Yu, apakah orang-orang di Akademi Hong Huang masih tidak tahu harus berbuat apa? 10.000 kali kehancuran dan kelahiran kembali dalam sekejap, rasa sakitnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan jika Murong Yu terbiasa dengan semua jenis rasa sakit yang hancur, dia masih meraung kesakitan saat ini. Kekuatan hidup mengalir deras dengan panik, dan kehancuran setiap saat masih dalam lingkup daya tahannya. Pada saat ini, seperti apa yang tiba-tiba dia duga, 10.000 kali kehancuran dan kelahiran kembali dalam setiap saat memperkuat tubuh yang tidak lagi diperkuat. Dengan paksa menahan rasa sakitnya yang parah, Murong Yu duduk. Di area gravitasi puluhan ribu kali, anak ini benar-benar duduk di sana berkultivasi, sungguh gila. Orang-orang di aula semuanya adalah ahli yang tak tertandingi. Mereka tidak menyadari bahwa tubuh Murong Yu hancur puluhan ribu kali dalam sekejap. Mereka semua kewalahan oleh kegilaan Murong Yu. Pada saat yang sama, dia tercengang oleh kemampuan perbaikan mengerikan milik Murong Yu. Dengan kemampuan perbaikan yang mengerikan seperti itu, dalam pertempuran dengan seseorang, selama dia tidak terbunuh oleh satu pukulan pun, siapa yang bisa membunuhnya? Apakah dia masih ingin melanjutkan? Semua orang menebak. 10.000 tahun telah tiba. Dalam 10.000 tahun ini, selusin orang yang telah masuk bersama Murong Yu dan yang lainnya muncul pada saat yang sama di dekat susunan transmisi Akademi Primordial. Kecuali Murong Yu, Qin Xiaowei ada di sana. 17 orang, semuanya memiliki ekspresi kasihan di wajah mereka. Dalam 10.000 tahun ini, tubuh fisik mereka telah menembus, dan mereka semua telah mencapai level artefak tingkat rendah. Tubuh fisik yang kuat, bahkan jika basis kultivasi alam mereka tidak meningkat sama sekali, efektivitas tempur mereka juga telah berlipat ganda. Dan mereka juga mengetahui manfaat dari ruang gravitasi. Oleh karena itu, mereka semua merasa kasihan. Qin Xiaowei melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Murong Yu. Tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit bingung. Tetapi pada saat ini, sebuah hantu melintas di sekelilingnya, dan Murong Yu dengan senyuman muncul di depannya. Qin Xiaowei melirik Murong Yu, lalu terkejut. Murong Yu telah berubah, sangat berbeda dari 10.000 tahun yang lalu. Tetapi Qin Xiaowei tidak dapat mengatakan apa perbedaannya. Selain itu, dia merasa bahwa Murong Yu bahkan lebih kuat saat ini. Keadaan pertengahan cuaca, menerobos keadaan kecil. Qin Xiaowei segera melihat Murong Yu menerobos keadaan kecil. Namun, ilusi kuat yang diberikan Murong Yu kepadanya jelas lebih dari sekadar menerobos alam kecil. Seharusnya tubuh fisik juga yang menerobos. Qin Xiaowei berpikir dalam hatinya, level tubuh fisik tidak terlihat sama sekali. Oleh karena itu, dia hendak bertanya, tetapi pada saat ini, sebuah sosok muncul tidak jauh dari mereka, itu adalah Xiang Xingyu. Kalian semua kembali, Murong Yu ikut denganku. Xiang Xingyu berkata dengan ringan, lalu melayang ke udara dan terbang menuju kedalaman Akademi Primordial. Murong Yu juga memiliki ekspresi yang dia duga. Setelah mengangguk ke Qin Xiaowei, dia juga pergi dan mengikuti. Di aula utama yang dipenuhi puluhan orang saat ini kosong, dan hanya Murong Yu dan Xiang Xingyu yang sendirian. Murong Yu, panen kali ini luar biasa, katanya setelah memberi isyarat kepada Xingyu agar Murong Yu duduk. Terima kasih banyak kepada perguruan tinggi karena telah memberiku kesempatan ini.
Murong Yu tidak berpura-pura dan berterima kasih. Xiang Xingyu tersenyum tipis, kesempatan yang sama, tetapi kentunganmu adalah yang terbesar. Murong Yu, mungkin kamu sudah menebak apa yang aku maksud. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Akademi Primordial? Murong Yu tersenyum, apakah ada manfaatnya? Ada banyak sekali manfaatnya, seperti tanah padat seperti ini, perguruan tinggi prasejarah kita tidak terhitung banyaknya, dan beberapa siswa di tanah padat tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan bergabung. Jawab Murong Yu langsung. Xiang Xingyu terkejut. Awalnya dia mengira bahwa Murong Yu harus memikirkannya sebelum dia bisa menjawab, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan bergabung seperti ini. Sederhana saja, ini membuat kata-kata baik Xiang Xingyu yang dipersiapkan sejak lama mati.